Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS semester 4 yang diampu oleh Bapak Sukarman MM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Nur Aulia. Dan saya Mila Lena Sari. Saya Silma Sintiani. Saya Siti Toibah. Saya Sri Sulistianingsih. Saya Reina Arianti. Jadi sekarang kita sedang berada di sebuah museum. Nah, kalau kalian lihat di belakang aku, kalian pasti tahu nih kita ada di museum mana. Ya benar, kita sedang berada di Museum Pancasila Sakti. Nah, buat teman-teman yang belum pernah kesini, pasti penasaran kan apa saja yang ada di dalam museum tersebut. Namun, sebelum kita masuk ke museum, di sini ada sebuah monumen yang dinamakan dengan Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti ini mengingatkan kita kepada pahlawan revolusi kita yang telah berjuang untuk mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Dan di sini ada 7 pahlawan revolusi kita, yaitu Maijen Sutoyo S, Maijen DI Panjaitan, Letjen Raden Suprapto, Jenderal Ahmad Yani, Letjen MT Haryono, Letjen S. Parman, dan Letum PA Tenden. Inilah teman-teman yang disebut dengan sumur maut. Sumur maut ini memiliki kedalaman 12 cm dan berdiameter 75 cm. Dengan posisi kepala di bawah, para jenazah pahlawan revolusi dimasukkan ke sumur ini oleh gerombolan Gerakan 30 SPKI. Lalu menutup sumur tersebut dengan timbunan batang pisang, sampah secara berselang-seling beberapa kali, dan terakhir sumur tersebut ditutup dengan tanah di atasnya. Dan sebelum ditutup, para Gerakan 30 SPKI tersebut menembakkan tembakan dengan begitu banyak. Teman-teman, kalian sudah lihat saya sudah berada di bagian belakang sejarah rumah penyiksaan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah rumah penyiksaan yang berada di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Teman-teman, pada saat terjadinya pemberontakan Serambi, rumah ini digunakan oleh gerombolan G30 PKI sebagai tempat penyiksa para perwira TNI. Sebelum akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut, rumah penyiksaan ini sebelumnya merupakan rumah pemilik Pak Bambang Harjono yang sebelumnya berfungsi sebagai sekolah rakyat atau sekarang bisa disebut dengan sekolah SD. Namun, karena Pak Bambang Harjono adalah seorang simpatisan PKI, rumahnya pun diserahkan kepada PKI dan digunakan oleh para pasukan PKI. Kalian lihat di dalam rumah ini dapat dilihat diorama penyiksaan, di mana diorama ini menggambarkan penyiksaan para korban perwira TNI yang diculik masih dalam keadaan hidup. Mereka itu adalah Mayor Jenderal TNI Raden Sueparto, Mayor Jenderal TNI Siswando Parman, Brigjen TNI Swetojo Siswo Miharjo, dan Letu Civire Andrea. Tidak jauh dari rumah penyiksaan, tempat berikutnya adalah rumah kecil yang dijadikan sebagai pos komando. Sebelumnya adalah rumah pemilik seorang penduduk di daerah Lubang Buaya yang bernama Bapak Sueb. Pada waktu meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965, rumah ini dipakai oleh pimpinan gerakan yaitu Letkol dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap 7 jenderal TNI AD. Pos komando ini masih dipertahankan keasliannya, teman, sampai isi rumahnya pun sebagian besar masih asli loh, teman. Seperti tempat tidur, kemudian meja, kursi, balai. Oke teman-teman, untuk spot selanjutnya di sini ada dapur umum, di mana rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi para anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Oke, kita masuk ke dalam ya. Juga ya, sebelum kita masuk ke dapur umum, jadi mungkin ada yang bertugas di sini. Nah, tapi di sini ada sebuah kamar nih teman-teman nih. Entah ini digunakan untuk apa nih? Mungkin untuk tempat peristirahatan atau apa, kan? Oke, di sini juga ada tersedia sebuah lemari nih. Lemari di sini ada lemari
tua sebenarnya melalui battery. Oke, untuk spot selanjutnya di sini ada ruang memasak. Ada ruang memasak, di sini ada tempat sepertinya, ada tempat untuk digunakan untuk menyimpan piring, gelas, juga ada drum yang mungkin digunakan untuk memasak air. Ada juga di sini tempat masaknya, nggak ada kompor zaman dulu ya. Oke, terus di sini ada juga wajan nih, wajan besar. Kayaknya ini memang tempat dapur umum yang mereka gunakan untuk mempersiapkan makanan-makanan bagi pasukan G30 SPKI. Oke, di sini ada ruangan lagi nih teman-teman ya. Nih. Nah, di sini juga ada sebuah balai, entah digunakan untuk menyimpan makanan yang sudah matang atau mungkin digunakan untuk yang lainnya pada zaman dahulu ya. Bangunannya juga cukup tua ya teman-teman, masih pakai bilik, bambu, terus gentengnya juga masih genteng yang zaman dulu. Di sini masih ada nih tersisa genteng pada tahun 1965, luar biasa ya, masih ada sisa-sisanya. Tapi untuk bangunan yang di atas ini sepertinya gentengnya sudah genteng diganti ya, renovasi karena mungkin karena cuaca bisa jadi lebih gampang rusak. Ini ya, tapi ada sisa sebagian aja. Oke, spot selanjutnya teman-teman, di sini ada mobil peninggalan yang digunakan oleh pasukan G30 SPKI untuk menjemput para jenderal dibawa ke daerah Lubang Buaya ini. Ini adalah mobil truk Dodge dengan nomor polisi B2982L, di mana digunakan oleh pemberontakan G30 SPKI untuk menculik dan mengangkut para jenderal, terutama jenderal jenajah Brigadir TNI DI Panjaitan dari kediamannya di daerah Lubang Buaya sampai dari kediamannya dibawa ke daerah Lubang Buaya. Oke, itu teman-teman, yuk kita lihat zaman dulu asli dari dulu akhirnya dimuseumkan di sini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini bentuk mobilnya seperti mobil tentara pada umumnya teman-teman ya. Nah, di mana jenderal-jenderal dinaikkan secara paksa, dibawa ke dalam truk dari kediamannya masing-masing, dijemput satu persatu dan dibawa ke daerah Lubang Buaya ini menggunakan mobil truk. Oke, kita akan cari lagi mobil-mobil peninggalan zaman G30 SPKI selanjutnya. Selanjutnya di sini ada mobil peninggalan yang digunakan oleh TNI Ahmad Yani pada masa jabatannya sebagai Panglima Angkatan Darat pada tahun sekitar 1962 sampai 1965. Nah, selanjutnya kita ada mobil yang selanjutnya. Untuk mobil peninggalan pada zaman G30 SPKI itu ada juga di sini ada mobil Toyota Jeep dengan nomor polisi 4401 yang digunakan oleh Jenderal Soeharto pada zamannya, pada masa jabatannya sekitar tahun 1965. Untuk selanjutnya di sini ada mobil dengan tipe PCMK2. Ini mobil yang membawa pahlawan MT Haryono dari markas besar Angkatan Darat ke makam pahlawan Kalibata. Ini adalah spot mobil terakhir yang ada di museum. Teman-teman, kita udah sampai di ujung Paseban. Sekarang kita akan lihat dalamnya seperti apa sejarahnya. Ayo, ikutin aja. Baik, kita sudah memasuki ruang pemberontakan 30 SPKI, sebuah peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober 1965 yang menyebabkan 7 perwira TNI AD beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha. Kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati, telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Tembus ribu tanah air jaya sakti.
Jadi saat ini kita ada di Museum Pengkhianatan PKI. Museum ini didirikan untuk mengenang kejadian G30 SPKI. Museum ini yang berada di Lubang Buaya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1992 yang diresmikan langsung oleh Bapak Soeharto sebagai presiden yang menjabat pada saat itu. Di museum ini terdapat kurang lebih 34 diorama yang menceritakan kisah pengkhianatan PKI kala itu. Selain itu, di sini juga terdapat koleksi berupa benda-benda bersejarah ketika kejadian peristiwa G30 SPKI itu meletus. Sudah janji bakti, gugur satu tembus riba, tanah air jaya sakti, gugur bungaku di taman bakti di hari Pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tembus riba, tanah air jaya sakti, gugur bungaku di taman bakti di hari Pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tembus riba, tanah air jaya sakti, gugur bungaku di taman bakti di hari Pertiwi. Harum semerbak